Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masih akan melanjutkan materi terkait perancangan absorpsi. Sedikit mengulang yang sudah disampaikan kemarin. Jadi pada perancangan absorpsi sebetulnya nanti tujuan kita adalah dengan pasangan gas dan cair yang akan kita gunakan dalam sistem absorpsi, kita perlu menghitung karena kita di sini bekerja pada absorpsi fisik, kemudian kolomnya adalah jenis packing kolom. Jadi tujuan perancangan absorpsi ini adalah untuk menghitung berapa tinggi packing kolom yang diperlukan untuk mencapai tujuan perancangan absorpsinya. Tujuan perancangan absorpsi kita ingat ya, jadi tujuannya adalah seberapa banyak kandungan solut tertentu yang ada di dalam gas itu perlu diturunkan. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait garis operasi dan garis kesetimbangan. Jadi kita perlu membuat diagram XY, semuanya berbasis bebas solut ya. Kemudian di diagram XY ini kita perlu menggambar kurva kesetimbangan. Kurva kesetimbangan ini dibuat dari konstanta Henry ya, untuk pasangan gas dan cair tertentu. Kemudian kita juga perlu membuat garis operasi. Garis operasi seperti biasa dibuat dengan neraca massa. Oke. Kemudian prinsip absorpsi sendiri Anda ingat adalah harus ada kontak antara gas dengan cair. Nah, Anda masih ingat ya, kalau kontak antara gas dan cair, di sebelah kiri ada gambarnya. Nah, ini antara gas dan cair pasti akan terbentuk yang namanya interface ya, lapisan di antara gas dan cair. Sehingga profil konsentrasi di gas ini, karena proses absorpsi ini kita akan pindahkan solut dari gas ke cairan, jadi profil transfer solutnya itu akan berjalan dari kiri ke kanan, dari gas ke cair. Y itu adalah konsentrasi di bulk gasnya, X adalah konsentrasi, ini semuanya konsentrasi solut ya, konsentrasi solut di cairnya yang X, kemudian yang YI dan XI adalah masing-masing di interface. Nah, seberapa cepat atau seberapa banyak si solut ini bisa pindah dari kiri ke kanan, ini akan dipengaruhi oleh dua hal. Ya, karena perpindahan ini berjalan secara difusi, difusinya melalui interface. Anda ingat lagi bahwa lajunya seberapa cepat transfer solut itu bisa berjalan akan dipengaruhi oleh dua hal. Satu adalah driving force-nya atau gaya geraknya. Di sini gaya geraknya apa? Yang bisa membuat si solut itu bisa pindah dari gas ke cair, driving force-nya apa? Beda konsentrasi, Pak. Beda konsentrasi, betul. Jadi selama masih ada beda konsentrasi antara gas ke cair, maka akan terjadi perpindahan si solut. Nah, beda konsentrasinya karena Anda bekerja dengan dua fasa, ya berarti beda konsentrasi antara bulk gas dengan interface di sisi gas, dan beda konsentrasi antara bulk cairan dengan interface di cairan. Semakin besar driving force-nya, maka lajunya akan semakin besar. Oke, selain driving force, yang berpengaruh lagi adalah koefisien atau tahanan. Ya, semakin besar atau ini berbanding terbalik ya. Koefisien itu berbanding terbalik dengan tahanan. Artinya apa? Semakin koefisiennya itu semakin besar atau semakin tahanannya itu semakin kecil, berarti perpindahannya juga akan semakin cepat. Nah, tahanan karena karena absorpsi itu adalah proses pindahnya dari gas ke cair, maka tahanannya muncul dari mana? Kalau difusi dari gas ke cairan, ada beda fasa, maka tahanannya muncul dari
Tegangan permukaan cair mungkin, Pak. Gimana? Tegangan permukaan cair mungkin. Tegangan permukaan. Kurang tepat. Karena kalau sudah ada dua fasa, biasanya muncul apa? Film, Pak. Ya, ada lapisan film di antara dua fasa tersebut. Nah, semakin kecil tahanannya atau semakin besar koefisiennya, maka lajunya akan menjadi semakin cepat. Jadi ini prinsip ini kita gunakan dalam proses absorpsi. Oke ya. Nah, sekarang Anda ingat lagi kalau di packing kolom, ya, misalnya kita ambil satu segmen. Nah, sebetulnya absorpsi itu terjadinya di mana sih? Di packingnya, Pak. Bayangkan di packingnya itu maksudnya di mana? Bayangkan Anda punya packing gitu ya, bulat-bulat gitu. Masih ingat proses absorpsi terjadi di packingnya itu di bagian mananya? Kalau ini adalah Permukaan bulat. luarnya, Pak. Ya, proses absorpsi itu terjadi di sini. Jadi fungsi packing itu adalah menyediakan kontak atau lebih tepat lagi adalah menyediakan luasan untuk kontak antara si gas dengan cairan. Sehingga karena ada kontak antara gas dengan cairan, terjadi perpindahan solut atau terjadi proses absorpsi. Oke ya. Jadi sebetulnya absorpsinya itu terjadi di setiap permukaan butiran packing tadi. Nah, kalau kita mau menghitung untuk setiap butiran, kan repot ya. Jadi untuk membuat neraca massa perpindahan solut dari gas ke cair, jadi secara biar lebih gampang menggambarkannya, sekarang Anda tidak perlu melihat tidak perlu melihat packingan itu sebagai satu butir demi butir gitu ya. Jadi Anda bayangkan di kolom absorpsi bentuknya menjadi begini. Kemudian karena gas kontak dengan cair, Anda bagi seolah-olah di dalam kolom itu ada cairan, ada gas. Jadi Anda kumpulkan, kan seharusnya di tiap permukaan butiran itu ada gas, ada cair. Nah, sekarang ada gas, ada cairan, Anda pisahkan, terus dikumpulkan. Jadi Anda bayangkan kontaknya terjadi seperti ini. Oke, karena perpindahan terjadi sepanjang kolom, Anda bisa membuat segmen kolomnya atau segmen ketinggian kolom. Sebut saja itu DZ. Ya, jadi kita ke yang ini. Jadi ada segmen DZ sehingga kita coba buat neracanya pada ketinggian Z dan pada ketebalan DZ. Di bawah posisinya adalah Z sama dengan Z, di atas Z sama dengan Z plus DZ. Oke, kemudian gas dengan komposisi gas dengan laju alir GS aksen dan Y, kemudian masuk ke segmen Z tadi ya, segmen dengan ketebalan DZ, akan keluar dengan komposisi Y plus DY. Sebaliknya, yang cairan itu masuk dengan laju alir LS aksen dan dengan komposisi X plus DX keluar dengan komposisi X. Oke, jadi ini jadi basis untuk kita menentukan neraca proses absorpsinya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi kita notasinya seperti ini. Nah, kemudian tadi kan yang gas dikumpulkan, kalau di sini berarti gasnya sebelah kanan, cairannya di sebelah kiri. Nah, karena pada proses absorpsi itu terjadi kontak antara gas dengan cairan, maka ada yang namanya luas perpindahan
atau luas kontak perpindahan. Kita sebutnya adalah A. Yang sebenarnya A ini adalah total luas permukaan dari kontak di semua packing. Paham ya? Jadi kalau fenomena aslinya kontaknya itu terjadi di permukaan packing. Jadi katakanlah di satu segmen ini ada 500 butir packing gitu ya. Berarti luas kontaknya ya luas kontak satu butir dikalikan 500. Tapi kan kalau ngitung satu-satu kan susah. Jadi kita tidak perhatikan butir per butir, kita buat menjadi di segmen di kanan di kanan gas, di kiri cairan, kemudian di antara gas dan cairan ini punya luas kontak atau luas perpindahan pada segmen DZ tadi. Yang mana luas perpindahan ini sebetulnya sama dengan luas permukaan kontak seluruh packing yang ini. Bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung luas kontaknya? Luas kontak karena tadi adalah luas permukaan seluruh packing, itu kan susah dihitung. Jadi biasanya untuk packing tertentu, ya. Jadi untuk packing tertentu, gambarnya hilang. Sorry. Untuk packing tertentu ada data yang namanya luas perpindahan per volume packing atau per volume bed. Ya. Jadi kalau yang A tadi itu adalah luas kontak atau luas perpindahan. Untuk keseluruhan packing dalam segmen DZ tadi ya, ini kan tidak bisa dicari. Jadi yang ada datanya itu adalah A kecil. A kecil ini adalah luas perpindahan per volume packing atau volume bednya. Nah, ketika Anda beli packing dari supplier, dari vendornya, ini ada datanya. Jadi satuannya adalah meter persegi per meter kubik. Ini ada datanya dari vendor yang jualan packing dikasih ini. Itu adalah data dari packing spesifik untuk jenis packing tertentu. Nah, yang namanya volume bed itu sendiri itu apa? Kalau Anda punya kolom ya, kemudian Anda ambil segmen ketinggiannya adalah DZ, maka volume dari bednya itu adalah DZ tinggi dikali luas penampang kolom. Betul nggak? Betul, Pak. Ya, nggak usah bingung ya. Jadi volume bed sendiri adalah DZ dikalikan S. Sehingga A itu adalah yang ini, luas kontak perpindahan, itu adalah A kecil dikalikan S dikalikan DZ. Luas perpindahan per volume bed dikalikan volume bed. Volume bed adalah S dikalikan DZ. Ya. Ini adalah luas perpindahan. Jadi hati-hati ya, ada A, ada S. A itu adalah luas perpindahan, luas kontak gas dengan yang cair. S itu adalah luas penampang kolom. Hati-hati. Sama-sama luas, tapi ini dua hal yang berbeda. Oke. Nah, karena kemarin kita sudah diskusikan bahwa untuk laju, Anda mendefinisikannya kan GS aksen dan LX aksen. Ini adalah superficial. Superficial itu dibagi luas penampang kolom. Dibagi S.
atau untuk S sama dengan 1 meter persegi. Sehingga di sini kita bisa sederhanakan yang ini, A-nya menjadi A dikalikan DZ. Jadi sekarang sebetulnya A yang dihitung dengan persamaan ini menyatakan luas perpindahan atau luas kontak perpindahan per luas penampang kolom. Karena nanti dalam perhitungan kita selalu gunakan lajunya superficial atau S-nya kita anggap 1 meter persegi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas ya? Lanjut. Nah, sekarang kita dengan mendefinisikan bahwa laju itu adalah konstanta dikalikan driving force, kemudian tadi sudah didefinisikan bahwa A itu adalah A kecil dikalikan DZ, maka flux ya, flux dari solut yang pindah dari gas ke cairan, ini Anda bisa lihat dari dua sisi. Pindah dari bulk gas ke interface gas, atau pindah dari interface cairan ke bulk cairan. Yang dilihat dari sisi gas, Anda bisa tuliskan seperti ini. Na dikalikan A sama dengan koefisien dikalikan Y min YI, itu adalah driving force-nya, dikalikan A-nya kan A kecil dikalikan DZ. Itu dari sisi gas. Ini adalah transfer solut dari bulk gas ke interface sisi gas. Sementara kalau dari sisi cairan, Na dikalikan A itu adalah koefisien Kx, jadi Ky itu koefisien untuk sisi gas, Kx adalah koefisien untuk sisi cairan, driving force-nya ini dikoreksi ya, kebalik, Xi dikurangi X. Driving force-nya adalah itu, kemudian dikalikan A besar itu adalah A kecil dikalikan DZ. Pada kondisi steady state, nilainya sama. Transfer dari sisi gas maupun transfer dari sisi cairan, itu nilainya sama. Oke. Nah, sekarang dengan definisi itu, Anda bisa buat neraca massa dari sisi gasnya. Ya, tadi kan gas kontak dengan cairan di segmen DZ. Pada kondisi steady state, maka laju masuk sama dengan laju keluar. Ya, yang masuk apa? Yang masuk adalah GS aksen kali Y. Yang keluar apa? GS aksen dikalikan Y plus DJ, dan yang ditransfer ke cairan. Sehingga Anda bisa buat neraca solut di sisi gas pada kondisi steady state menjadi ini. Atau Anda pindahkan DZ-nya, Anda bisa dapat persamaan ini. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan perpindahan solut dari gas ke cairan pada segmen DZ. DZ itu adalah segmen kecil dari ketinggian packing. Oke. Nah, sehingga karena DZ-nya itu bisa dinyatakan sebagai persamaan ini, jadi sebetulnya untuk keseluruhan tinggi packing, Anda tinggal integrasikan saja. Z-nya itu dari 0 sampai H, kemudian Y-nya itu dari Y1 sampai Y2. Sehingga untuk keseluruhan kolom, tinggi packing bisa dihitung dengan persamaan ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya di halaman 47. Ya, silakan. Agak keras suaranya. Izin bertanya di halaman 47.
47. Iya. Oke. Masih belum paham yang gambar ini, Pak. Yang gas ke atas sama cairan ke bawah. Kan tadi katanya gas itu tempatnya di kanan dan cairan yang di kiri. Tapi kenapa di sini cairannya yang kanan dan gasnya yang di kiri? Oh, nggak masalah. Itu kan Anda bisa bolak-balik, nggak masalah. Gasnya bisa taruh di kiri, yang cairan bisa ditaruh di kanan. Tapi arahnya tetap sama kan? Gas kan alirannya ke atas, cairan alirannya ke bawah. Itu nggak masalah, nggak akan mengubah persamaan, tidak akan mengubah konsep. Makasih, Pak. Ya. Toh persamaannya ini bentuknya nanti seperti ini ya. Maksudnya kenapa kebalikan dengan yang ini gitu? Tinggal dibalik saja. Profilnya tidak berubah. Hanya yang perlu Anda ingat, transfernya kan selalu dari gas ke cairan untuk proses absorpsi. Oke, ada lagi? Oke ya, kalau tidak ada saya lanjutkan. Jadi ketinggian packing Anda bisa hitung seperti ini. Yang ini kan konstan ya. GS aksennya konstan, KY dikalikan A itu suatu koefisien, itu juga nilainya konstan. Sehingga bisa dikeluarkan dari persamaan. Nah, sebetulnya apa sih artinya? Jadi artinya adalah GS aksen dibagi dengan KYA ini menunjukkan ketinggian satu unit transfer perpindahan. Atau sering disebut juga adalah heat of transfer unit. Kan ada dua komponen ya. Ada yang ini, ada yang integrasinya. Ya, jadi yang GS aksen per KIA itu sebetulnya menunjukkan ketinggian satu unit perpindahan. Disebut juga heat transfer unit. Karena itu Anda lihat dari sisi gas, tadi kan Anda menurunkan derajatnya dari sisi gas ya, sering juga disebut dengan heat transfer of gas. Sementara karena Anda bergerak dari Y1 ke Y2, integrasi dari itu menunjukkan jumlah transfer unitnya ada berapa. Sehingga tinggi total itu adalah perkalian antara tinggi satu transfer unit atau satu heat transfer unit dikalikan jumlah transfer unitnya. Oke, gampang ya, itu hanya definisinya saja. Ya, yang kiri itu menunjukkan ketinggian dari satu transfer unit, yang kanan menunjukkan jumlahnya. Makin banyak jumlahnya, berarti nanti tinggi total akan semakin banyak. Oke, dan Anda lihat juga ya, ini kan dilihatnya dari sisi gas. Gas, katakanlah Anda mengkontakkan gas dengan cairan tertentu. Jadi gasnya, komposisinya sudah tertentu, kemudian cairannya itu juga sudah tertentu, maka nilai KY, kemudian Anda lakukan absorpsi dengan menggunakan packing tertentu, maka nilai KY dan A-nya kan sudah tertentu. Betul ya? Nilai KY dan A-nya sudah tertentu. Ketika Anda punya beban gas yang lebih tinggi, ya, GS aksennya itu lebih besar, maka ketinggian satu transfer unitnya akan menjadi lebih tinggi. Sesuai ya, logis gitu ya. Jadi ketika beban absorpsinya makin besar, GS aksennya itu semakin besar, maka ketinggian satu transfer unitnya semakin tinggi. Sehingga nanti juga akan mengakibatkan ketinggian kolomnya, ketinggian packing kolomnya juga akan semakin tinggi. Oke. Perhitungan ini bisa juga dilihat dari fasa cair, hanya menggunakan parameter yang beda ya. Jadi kalau tadi pakai fasa gas, pakai GS aksen, kalau fasa cair pakai LS aksen.
Parameter yang digunakan adalah Kx. Komposisi yang digunakan adalah X. Tinggal diganti saja. Nah, untuk absorpsi, karena basisnya itu biasanya dari gas, jarang dihitung dari fasa cair. Oke, sekarang GS aksen per KIA, asal ada datanya bisa dihitung. Yang sekarang jadi problem adalah menentukan integral Y. Ini ya. Anda masih ingat bagaimana cara menghitung integral ini? Kalau pakai grafik? Ada yang ingat? Gimana cara menghitung integral dari dy per y min yi kalau menggunakan grafik? Luas trapesium, Pak, atau di partisi? Luas trapesium antara, Anda buat kurva dulu kan? Ya, Pak. Antara? Iya dengan 1/y min yi, Pak. Ya, y dengan 1/y min yi. Artinya Anda butuh nilai yi kan? yi itu adalah fungsi dari y. Masih ingat ya kemarin? yi itu akan menjadi fungsi dari y tergantung posisi y-nya. Dan kalau Anda punya kurva seperti yang ada di gambar, yang garis operasinya itu yang biru, yang garis kesetimbangannya yang oranye, kalau y-nya ada di sini, maka yi itu nilainya ada di sini. Nah, bagaimana cara menghitung yi? Ingat lagi yang ini. Bahwa transfer solut bisa dilihat dari sisi gas maupun sisi cair. Pada kondisi steady state, nilainya sama. Sehingga Anda bisa ubah, ya. Jadi yang ini kan dz-nya bisa dicoret. Ya, kemudian Anda bisa ubah menjadi persamaan ini. Atau biar seragam y-nya dan x-nya di kiri menjadi ini. Jadi sebetulnya yi Anda bisa cari ya dengan cara katakanlah y-nya di sini ya. Anda membuat garis dari titik y tadi dengan slope minus kxa per kia sampai memotong kurva kesetimbangan dapat titik ini. Ya. Jadi kemarin kita sudah melihat ya ada garis yang ditarik miring dari posisi y. Jadi sebetulnya kemiringan dari garis ini itu adalah nilai dari minus kx per ki atau minus kxa per kia. Tergantung mana yang diketahui. Paham ya? Jadi dari y ini Anda tarik garis biru yang miring ini dapat ini, Anda tarik ke bawah dapat xi, tarik ke kiri dapat yi. Bisa dipahami ya? Jadi Anda bisa bikin garis selama nilai kxa dan kia-nya tahu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut. Nah, kalau sudah punya data minus kxa per kia, Anda tinggal buat hubungan antara 1/y dengan 1/y min yi. Ya. Sorry, y dengan 1/y min yi. Ya, jadi Anda tinggal bikin tabel untuk y berapa, yi-nya berapa. Kemudian 1/y min yi-nya berapa. Katakanlah itu y1 gitu ya. yi1-nya berapa, 1/y min yi1 berapa.
Terus pilih lagi titik kedua, titik ketiga, titik keempat. Untuk masing-masing itu tentukan YI-nya. Untuk masing-masing pasangan Y dan YI, cari seper Y min YI. Terus hitung luas di bawah kurva. Pakai trapesium yang tadi. Caranya seperti itu ya. Setelah dapat luasnya, masukkan ke persamaan H tadi ya. GS per KYA integral Y2, Y1, DY per Y min YI. Ini luasnya, kalikan dengan ini, dapat H. Oke. Jadi, sebagai summary, tinggi packing itu bisa diketahui dengan cara, satu, Anda harus punya data kesetimbangannya. Hubungan kesetimbangannya untuk pasangan gas cair tersebut, dan untuk solid tersebut, gitu ya. Solid tersebut, hubungan kesetimbangannya seperti apa. Dari situ Anda bisa bikin kurva kesetimbangan. Setelah itu Anda juga butuh kurva operasi. Anda butuh nilai KXA dan KIA. Nah, ini semua digambar di diagram XY. Oke ya, kesetimbangan Anda butuh data kelarutan gas, persamaan Henry, kemudian garis operasi ya dari neraca massa. Oke. Nah, sekarang diingat kembali bahwa kriteria absorpsi, jadi hal yang umum diketahui di proses absorpsi itu adalah jumlah gas, beban laju gasnya berapa, GS aksen berapa, kemudian sebelum dan sesudah masuk absorpsi, konsentrasi solutnya berapa. Y1 dan Y2-nya diketahui, kemudian konsentrasi disolut di cairan penyerap awal itu berapa. Oke ya. Membuat garis operasi, Anda punya persamaan garis operasi. Nah, Anda bisa buat garis operasi dari titik X2Y2, karena ini sudah diketahui. Bisa buat dari titik X2Y2, lalu Anda menarik garis dengan slope LS aksen per GS aksen. Karena Anda butuh nilai slope di sini, ya. Sekarang problemnya adalah menentukan LS aksen. Karena GS aksennya kan sudah given, sudah ditentukan. Sehingga nanti penentuan LS aksen itu akan menentukan slope garis operasi. Nah, opsinya bagaimana? Opsinya Anda bisa lihat seperti ini. Ya. Kalau kurva kesetimbangan kan cuma satu ya. Anda sudah bisa bikin kurva kesetimbangan asal datanya ada. Nah, katakanlah X2 Y2-nya ada di sini. Kalau Anda sama sekali tidak menggunakan cairan, berarti slope-nya akan 0, gitu ya. Garisnya garis yang mendatar. LS aksennya 0. Ini kan nggak mungkin. Tidak akan terjadi proses absorpsi. Atau laju alir cairannya itu sangat besar. Jadi batas maksimumnya itu di sini. Di sini LS aksen berapa? Terhingga, Pak. Tidak terhingga. Betul. Ini kan nggak mungkin.
Jadi rentang kerja Anda itu adalah antara LS aksen sama dengan 0, garis horizontal, atau di antara itu dan yang LS aksen tidak terhingga, garis vertikal. Nah, berarti bentuknya garis yang miring ke kanan, gitu ya. Oke. Anda perlu menentukan LS aksen minimum. LS aksen minimum itu didapat ketika garis operasi menyentuh garis atau menyinggung garis kesetimbangan. Contohnya untuk diagram yang ada di gambar, slope minimum didapatkan pada garis ini. Kenapa dikatakan LS minimum itu adalah ketika garisnya memiliki titik singgung dengan garis kesetimbangan? Karena pada kondisi tadi, pada titik singgungnya, maka nilai Y itu akan sama dengan YI. Betul ya? Pada titik singgung garis operasi dengan garis kesetimbangan, nilai Y akan sama dengan YI. Ketika Y sama dengan YI, maka Y min YI sama dengan 0, maka 1/Y min YI tidak terhingga. Luasnya menjadi tidak terhingga, atau NTU-nya menjadi tidak terhingga, dan ketinggian menjadi tidak terhingga. Oke. Itu adalah pada kondisi LS minimum. Karena pada kondisi LS minimum hanya menjadi tidak terhingga, Anda harus operasikan LS itu pada nilai yang lebih besar dari LS minimum. Ini dilakukan empirik. Bisa 1,5 kali, 1,25 kali, 2 kali, dan seterusnya. Tergantung ya, makin besar LS-nya, maka slope-nya akan semakin besar. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas? Dan Anda lihat ya, slope minimum itu nanti akan dipengaruhi oleh posisi, atau saya tanya dulu deh, LS minimum atau nanti akan mendapatkan slope minimum itu akan dipengaruhi oleh apa? Kalau melihat kondisi gambar, kalau Anda lihat dari gambar ini. Kira-kira dipengaruhi oleh apa? X2 dan Y2, Pak. 1, dipengaruhi oleh posisi X2 dan Y2. Posisinya bisa tidak di situ ya. Ketika Anda menggunakan cairan penyerap yang sama sekali tidak mengandung solut, artinya apa? Ketika cairan penyerapnya itu sama sekali tidak mengandung solut, X2-nya di mana? Di Halo, Pak. Pak. Di mana? Ya, tadi ada yang jawab berapa? 0,Y2, Pak. 0,Y2. Itu ada di sini. Ya. Jadi kalau di posisi yang awal, ini kan ada ya X2 dan nilainya, Y2 pasti ada nilainya. Oke. Ketika ketika cairannya itu tidak mengandung solut, X2-nya 0, maka posisinya jadi di sini. Jadi nanti akan mempengaruhi kemiringan dari garis operasi. Selain itu, dipengaruhi oleh apa?
Halo? Tadi syarat mendapatkan slope minimum apa? Untuk mendapatkan slope minimum, Anda harus membuat garis operasi ya. Garis operasi itu berangkat dari X2Y2. Garis operasi berangkat dari X2Y2, menarik garis yang menyinggung kurva kesetimbangan. Berarti nanti slope minimum ini selain dipengaruhi oleh titik berangkatnya tadi, juga akan dipengaruhi oleh bentuk kurva kesetimbangan. Kalau seperti ini ya, garisnya kan melengkung, begini. Anda bisa tarik garis yang menyinggung seperti ini. Nah, nanti belum tentu kurva kesetimbangannya bisa bentuknya bagus. Jadi bisa jadi bentuknya seperti ini. Ya, intinya Anda perlu mencari posisi mana yang membuat garis operasi itu menyinggung kurva kesetimbangan. Balik lagi ke sini. Kalau yang garis ini gimana? Boleh nggak garis operasi itu ada di situ? Halo? Garis operasi absorpsi, ya, katakanlah kurva kesetimbangannya bentuknya begini ya. Lalu Anda titik awalnya di sini, lalu Anda buat garis operasi absorpsinya begini. Nggak boleh, Pak. Alasannya? Nanti I-nya akan lebih besar dari... Iya, betul. Lanjutkan jawaban Anda. Kalau seperti ini, YI dengan Y akan lebih besar yang mana? YI. Lebih besar YI. Padahal kalau absorpsi, Y harus lebih besar daripada YI. Jadi nanti bukannya solut pindah dari gas ke cair, tapi malah solutnya pindah dari cair ke gas. Ya, jadi apalagi ada yang motong kan, dipotong pun ini tidak boleh. Ya, jadi untuk proses absorpsi garis operasi itu harus di sebelah kiri kurva kesetimbangan. Batas maksimum garis absorpsi adalah di mana garis tadi menyinggung kurva kesetimbangan. Menyinggung itu sudah minimum. Memotong lebih nggak boleh lagi. Paham ya? Ya, jadi kalau bentuknya katakanlah gitu ya, kurva kesetimbangannya begini, ya berarti Anda perlu mencari posisi garis operasi yang menyinggung. Kalau bentuknya begini, kemudian X2Y2-nya ada di sini, slope minimum Anda dapatkan kapan? Kapan dia akan menyinggung kurva kesetimbangan ini? Di X1, Y1, Pak. Di X1, Y1. X1, Y1-nya di mana? Kan yang sudah ketahuan tuh Y1, Y2, dan X2. X1 kan belum ketahuan kan? Oh, berarti saat nilainya Y1 aja, Pak. Nilai Y1 kan, katakanlah ini Y1 gitu ya. Kan bisa di semuanya.
Y1 dan kurva kesetimbangan, Pak? Ya, betul. Jadi slope minimum Anda dapatkan ketika dari X2, Y2, Anda potongkan dengan Y1 dan kurva kesetimbangan. Itu adalah slope minimumnya. Karena nanti Anda dapat bahwa Y1 sama dengan YI di sini. Itu adalah batasan slope minimum atau batasan LS aksen minimum. Paham ya? Jadi Anda perlu mencari posisi di mana Anda dapatkan satu titik Y sama dengan YI. Karena begitu Y sama dengan YI dilewati oleh garis operasi, maka yang tadi seper Y minus YI itu akan menjadi tidak terhingga. Ini kan nggak boleh, nggak bisa dihitung. Oke ya, paham ya? Jadi dilihat kurva kesetimbangannya. Dan dilihat titik awal X2, Y2-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Diam, saya anggap jelas. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Mana tadi gambarnya ya? Nah, balik lagi ke sini. Untuk menghitung luas di bawah kurva, Anda kan perlu menarik garis miring ya, dengan slope KXA dengan per KIA. Minus KXA per KIA. Artinya Anda butuh data KXA, butuh data KIA. Nah, kadang-kadang data ini tidak ada. Atau perpindahan dari sisi bulk ke interface itu kan hampir tidak mungkin bisa bisa dicari secara eksperimen. Ya, kan sebetulnya kan KX dan KY itu menunjukkan koefisien perpindahan dari sisi bulk ke interface. Nah, interface ini kan sesuatu yang sangat tidak mungkin untuk dieksplorasi secara eksperimen. Jadi biasanya perhitungannya itu disederhanakan atau diubah dengan menghitung yang namanya koefisien keseluruhan. Ya, profilnya tetap sama, Y ke YI, kemudian XI ke X, tapi Anda mencari nilai Y yang setimbang dengan X. Kita sebutnya Y bintang. Sehingga persamaannya menjadi NA-nya tetap ya, driving force-nya adalah Y minus Y bintang. Y bintang tadi adalah nilai Y yang setimbang dengan nilai X. Ini kan bisa dicari ya. X bisa dicari, Y bisa dicari, Y bintang bisa dicari. Kemudian koefisiennya menjadi koefisien perpindahan keseluruhan. Dari sisi gas, atau sebutannya adalah koefisien perpindahan massa gas overall, atau keseluruhan. Driving force-nya menjadi Y min Y bintang. Cara nyarinya bagaimana? Bagaimana menentukan Y bintang? Gampang. Jadi kalau Anda punya nilai Y di sini, nilai Y-nya kan di sini ya, value-nya yang ini. Maka nilai X-nya kan di sini. Value nilai X. Maka nilai Y bintang, tadi definisi bintang apa? Y yang kesetimbangan dengan X. Maka nilai Y bintangnya adalah ini. Anda tinggal tarik garis vertikal dari garis operasi sampai motong kurva kesetimbangan, lalu tarik ke kiri, itu adalah nilai Y bintang. Paham ya? Atau dia masih bingung? Kenapa garisnya vertikal? Ya, jadi
Tadi Y bintang itu adalah yang setimbang dengan X. Karena setimbang, posisinya ada di kurva kesetimbangan. Karena nilai X-nya di posisi X-nya kan di sini. Nilai X-nya kan di garis vertikal ini. Berarti nilai Y bintang ya garis vertikal yang memotong garis kesetimbangan. Anda tarik ke kiri jadi nilai Y bintang. Sehingga persamaan tinggi packing persamanya sama, hanya Anda ganti Y-nya menjadi Y bintang, batasnya tetap Y2 sampai Y1, dan koefisiennya menjadi koefisien perpindahan dari sisi gas, tetap ya, tapi overall. Jadi Anda lihatnya overall itu ya dari gas ke cair, tapi dilihatnya dari sisi gas. Kalau yang tadi kan gas ke interface gasnya saja. Nah, karena overall, maka yang suku kiri disebutnya adalah heat transfer overall, yang suku kanan menjadi number of transfer overall. Atau disingkat HTOG, seringnya disebut HOG. Yang NTOG menjadi NOG. Oke. Perlakuannya sama. Jadi Anda buat lagi Y, ya, tentukan titik Y di sepanjang garis operasi, dari Y2 sampai Y1, atau Y1 sampai Y2, kemudian tentukan Y bintangnya. Pakai garis-garis vertikal. Anda tidak perlu bikin garis-garis miring seperti tadi. Lebih gampang kan? Nah, setelah dapat, cari nilai Y bintang untuk masing-masing Y, kemudian tentukan super Y min Y bintang, bikin gambar. Nah, sehingga perhitungan untuk ketinggian kolom atau ngitungannya, Anda tinggal masih perlu garis operasi, masih perlu garis kesetimbangan, tapi tinggal punya data KYA. Kalau tadi kan Anda butuh K kecil YA, K kecil XA. Untuk bikin slope. Sekarang tidak perlu, Anda cukup butuh, kalau dihitung dari sisi gasnya, Anda butuh KYA. Koefisien perpindahan overall dari sisi gas. A, definisinya masih sama ya. A itu adalah luas perpindahan per volume bed. Biasanya ini disatukan. Parameter koefisien KY dengan A kecil itu disatukan. Oke. Nah, itu ngitung tinggi. Nah, karena kita bicara packing, jadi sebetulnya mirip dengan distilasi ya, kita juga bisa hitung tinggi itu sebagai jumlah plate. Atau kalau di sini kita sebutnya adalah HETP. HETP ini menyatakan tinggi packing yang ekuivalen dengan theoretical plate. Hanya bedanya kalau yang tray kolom distilasi kemarin ya memang betul-betul Anda menghitung jumlah plate-nya satu persatu ya. Kalau di sini sebetulnya HETP ini adalah hitungan empiris. Caranya bagaimana? Mirip dengan distilasi. Anda membuat anak tangga. Hanya bedanya Anda bergerak dari X2, Y2 ke X1, Y1. Lalu bagaimana? Ya Anda buat tangganya. Kan dari operasi kesetimbangan, terus ke operasi kesetimbangan, dan seterusnya. Berarti nanti Anda hitung sampai sini ya. Di sini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini diem jelas atau bingung ya? Semoga cukup jelas ya.
Oke, kalau tidak ada ditanyakan, sebagai tambahan, dulu di awal saya sudah sempat sebutkan ya bahwa di proses absorpsi ini kan Anda mau mengambil suatu komponen dari gas. Caranya bagaimana? Anda ambil pakai cairan, ya. Jadi cairan kita sebutnya adalah lean liquid gitu ya, akan menyerap solut yang ada di gasnya, sehingga keluar ini menjadi rich liquid. Nah, biasanya proses absorpsi ini akan di-coupling atau digabung dengan proses stripping atau stripper. Gunanya adalah mengambil mengambil solut yang tadinya sudah diambil oleh si cairannya, sehingga cairan tadi bisa digunakan kembali. Jadi prinsip dasar proses stripping itu sama persis dengan proses absorpsi, hanya dibalik. Kalau di stripping ya berarti yang mau diambil ada di cairan, ngambilnya ada di gas. Ya, jadi nanti si cairannya menjadi bebas solut kembali. Kondisi operasinya pun dibalik. Garis operasinya menjadi dibalik. Jadi pokoknya semua stripping itu kebalikannya dari absorpsi. Kurva kesetimbangannya di kiri, garis operasinya di kanan. Jadi yang berlaku untuk absorpsi Anda balik, itu menjadi berlaku untuk stripping. Nah, di proses stripping biasanya ya kembali lagi ya dibalik, Anda menghitung ketinggian kolom stripping dari sisi cairan. Bisa pakai interface asal datanya ada, yang mana itu jarang, atau ya pakai keseluruhan. Anda mencari Y yang setimbang dengan Anda mencari nilai X yang setimbang dengan yang setimbang dengan Y. Anda mencari X bintang. Dibalik lagi. Oke, driving force-nya berarti kan menjadi X bintang minus X, kemudian ketinggian kolom Anda gunakan dari sisi cairan. Perhitungannya sama persis. Menghitung luas trapesium dengan menentukan ini dulu. Oke. Ini saya nggak tahu sudah pernah diajari di mana ya, penentuan koefisien perpindahan di peristiwa perpindahan diajari nggak? Pak Udin, Bu Anita. Maksudnya Pak? Ada pernah diajari nggak cara menentukan koefisien perpindahan? Oh, enggak Pak. Di kuliah apa ya diajari ya? Mahasiswa diajari di mana? Ini sebetulnya akan ditentukan berdasarkan eksperimen, ya. Jadi empiris biasanya menghitung pada rentang P dan T tertentu, itu Anda memvariasikan konsentrasi ya, konsentrasi solut, baik itu di gas maupun di cairan, kemudian nanti dilakukan eksperimen kalau konsentrasi awal di gas sekian, dalam waktu sekian berapa yang bisa pindah ke cairan. Nanti kalau dinaikkan konsentrasi awal di gasnya, berapa banyak yang bisa pindah ke cairan. Seperti itu. Metodenya macam-macam. Bisa pakai gas analyzer langsung, atau bisa pakai reagen-reagen tertentu. Ini saya nggak tahu kalian diajari di mana. Tapi ini akan menjadi nilainya itu ditentukan secara eksperimen atau empiris. Kemudian ini akan menjadi fungsi dari sifat fisik, baik itu solutnya, ya sifat fisik itu ya berarti kelarutannya, gasnya itu apa, cairannya itu apa. Jadi si solut itu punya kelarutan di gas dan di cairan itu seperti apa, dan itu juga akan bergantung pada pola aliran atau sifat aliran.
Nah, biasanya kalau sifat aliran dikarakterisasi dengan Reynolds number, masih ingat ya? Kalau sifat fisik itu dikarakterisasi dengan Smith number. Atau ini di lab TK diajarin ya? Tapi kalian belum dapat lab TK, saya lupa soalnya. Ya, intinya seperti itu. Jadi ini data dari eksperimen. Akan diketahui untuk pasangan solut, gas, dan cairan tertentu. Kira-kira gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, saya bingung, Pak, mau nanya. Yuk, bingung yang mana? Yang slide sebelum ini. Yang ini? Ya, itu kan X bintangnya kan berarti dari yang Y yang ada di atas itu kan dia ditarik ke bawah jadi Y bintang, berarti itu X bintangnya juga kan, Pak? Berarti X bintang sama X-nya sama dong, Pak? Oke, maksudnya gimana? Saya bingung. Ya. Ini prosesnya kan dibalik stripping. Stripping itu solutnya pindah dari cairan ke gas. Jadi kebalikan absorpsi. X akan lebih tinggi daripada XI, YI akan lebih tinggi daripada Y. Kebalikan, profilnya kebalikan dong. Kalau nggak balik, nggak pindah nanti. Oke, berarti ini beda sama yang Y bintang tadi kan, Pak, kasusnya? Gimana? Tadi ini beda sama yang Y bintang yang tadi Beda. dibahasnya. Jadi intinya Anda mencari X bintang yang setimbang dengan Y. Kurvanya begini. Kurva operasinya akan di kanan dari si kurva kesetimbangan. Jadi kalau titiknya ada di sini, ya berarti Anda tinggal garis vertikal saja. Ini kan ke sini adalah X, ini adalah Y. Berarti X bintangnya itu adalah yang ini, gitu kan? Ini akan dapat X bintang. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Yang namanya setimbang berarti mencarinya adalah di garis kesetimbangan. Kalau ini stripping ya. Kalau absorpsi kan begini. Jadi kalau ada X, ada Y, yang ke bawahnya itu adalah X, maka yang setimbang adalah yang di sini kan. Y bintangnya ini. Garisnya vertikal. Kalau absorpsi. Kalau stripping, mencari X bintang, garisnya yang horizontal. Karena garis operasinya ada di kanan dari kurva kesetimbangan. Oke, siap, Pak. Saya juga kepo sih, Pak. Jadi kemarin itu kan Bapak pernah bilang kalau misalnya garis kurva kesetimbangannya ada yang linear kan. Kalau yang linear itu tuh berarti nyari minimumnya gimana ya, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Sebetulnya mirip dengan contoh yang tadi. Mana tadi gambarnya? Nah, kalau ini X, ini Y, kurva kesetimbangannya adalah linear. Nah, Anda tentukan dulu sama ya, X2, Y2-nya ada di mana? Katakanlah X2, Y2 itu harus di kiri gambar ya. Kalau absorpsi ya. Kalau absorpsi, karena garis operasi itu harus di kiri garis kesetimbangan, maka ya titik berangkatnya X2, Y2-nya harus ada di kiri. Kalau itu letaknya di bawah atau di kanan, itu nggak mungkin. Jadi katakanlah ada di sini. Itu X2, Y2. Ya berarti kan Anda punya Y1 nih. Y1 itu kan titik maksimum ya. Maka ya sudah, Anda mencari garis operasi yang memotong Y1 dan garis kesetimbangan. Jadi buat garis horizontal dulu dengan nilai Y1 sampai memotong kurva kesetimbangan. Kemudian tarik garis dari X2, Y2 ke titik potong tadi. Itu adalah slope minimum. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, Pak, mohon maaf. yuk silakan. Saya tadi masih bingung yang di bagian Y min Y bintang itu Absorpsi atau stripping? Oh, Absorpsi kan ya? absorpsi. Oke.
Itu boleh tolong diulang Kak? Kalau misalnya nyari yang KYA itu gimana? Oh, kalau nilai KYA ini harusnya sudah diketahui. Ini data yang didapat dari pasangan tadi ya, solut, gas, dan cairannya. Dari situ sudah ada data KYA, bukan dicari. Carinya karena lewat eksperimen yang lain, tadi yang saya jelaskan agak di belakang. Itu fungsi dari Yang Reynolds dan itu tidak dicari. Maksudnya tidak dicari dengan perhitungan ya, tapi dari eksperimen. Nah, jadi udah diberikan ya Pak? Ya. Anda oke, untuk Pak. merancang absorpsi tidak perlu mencari nilai KYA-nya. Bisa diberikan dalam bentuk KY-A, bisa KY dan A terpisah. Jadi Anda perlu lihat satuan-satuannya ya. Perlu cek satuan-satuannya. Oke Pak, terima kasih Pak. Yuk. Ada lagi? Sudah cukup jelas? Semoga ya, absorpsi harusnya lebih simpel daripada distilasi. Oke, materi absorpsi sudah habis. Bu Anita ada? Ada Pak. Oke, ini slide terakhir ada latihan soal. Jadi mungkin bisa disampaikan oleh Bu Anita ya selama sisa waktu. Nanti kalau misalnya belum selesai kita lanjutkan Kamis depan nggak apa-apa. Oke, saya stop share ya. Oke, silakan Bu Anita. Slide-nya sudah terlihat ya untuk studi kasus absorpsi. Sudah, Bu. Terima kasih. Baik, selamat siang. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait absorpsi dengan contoh studi kasus supaya lebih terbayang penjelasan dari Pak Wawan jika diaplikasikan terhadap aplikasi nyata di absorpsi itu seperti apa. Jadi di sini ada satu contoh kasus di mana gas yang mengandung 10% mol pemotor atau solut dengan laju 10.000 meter kubik per meter persegi jam. Ini dibersihkan dengan proses absorpsi fisik ya, di mana untuk absorpsi ini digunakan cairan organik sehingga produk yang dihasilkan ini gasnya sudah dihilangkan solutnya sebesar 90%. Jadi yang berpindah ke cairan organik ini sebesar 90%. Untuk absorpsinya sendiri ini berlangsung isotermal pada 50 derajat Celcius dan laju alirnya 8 kg per cm persegi per gram. Untuk cairan penyerapnya sendiri di sini ditentukan yaitu cairan penyerapnya berasal dari kolom stripper di mana kandungan solutnya dapat diabaikan. Data tambahan yang diketahui, laju cairan penyerapnya ini 1,5 kali laju minimum. Dan untuk sistem ini, kelarutan solut dalam cairan dinyatakan dengan konstanta Henry, yaitu sebesar 1250 mmHg per fraksi mol, dengan harga koefisien transfer solut di fasa cair atau KXA-nya ini 0,1 dari harga koefisien transfer di fasa gas atau KIA. Untuk kasus ini kita diminta untuk menghitung yang pertama laju cairan penyerap, di mana laju cairan penyerap ini dinyatakan dalam satuan kilomol per meter persegi per jam. Kemudian ditanyakan juga tinggi isian packing dalam meter, bila diketahui nilai KIA ini 250 kilomol per jam per meter kubik. Dan yang terakhir kita diminta untuk menghitung tinggi ekivalen plat teoritis atau HETP
dalam satuan meter. Oke, dari studi kasus ini kita coba jabarkan ya variabel-variabel yang diketahui. Jadi yang pertama kita ketahui komposisi solut di gas, yaitu 10%. Jadi di sini Y1 sama dengan 0,1 atau 10%. Kemudian kita bisa gunakan untuk menghitung Y besar 1 atau berbasis bebas solut. Karena kemarin sudah dijelaskan ya kenapa kita menghitung berbasis bebas solut supaya nanti GS-nya ini juga nanti konstan, tinggal nanti Y1 dan Y2, X1 dan X2 yang nilainya berubah. Bu, maaf Bu, boleh balik ke slide sebelumnya sebentar aja Bu? Oh ya? Oke, makasih Bu. Udah, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita ketahui nilai dari pertanyaan tadi adalah 90% solut sudah terserap di cairan ya. Berarti di gas tersisa 10%. Karena tersisa 10%, berarti Y2 ini adalah 10% dari Y1. Maka diperoleh Y besar 2 ini adalah 0,0111. Selanjutnya di soal tadi juga disebutkan bahwa cairan penyerap ini tidak mengandung solut. Karena tidak mengandung solut, maka X2 sama dengan 0. Jadi kita sudah dapatkan data Y1, Y2, dan X2. Kemudian di soal tadi kita juga diketahui laju alir gas, yaitu sebesar 10.000 meter kubik per meter persegi per jam. Kita asumsikan gas yang digunakan ini gas ideal, sehingga kita bisa gunakan persamaan gas ideal, yaitu PVNRT, sehingga kita bisa ubah laju alir gas yang satuannya masih dalam meter kubik per meter persegi per jam menjadi satuan mol. Di mana di sini diubah menjadi satuan mol diperoleh 409 kilomol per jam per meter persegi. Karena kita gunakan basisnya adalah bebas solut ya, maka kita hitung GS aksen, di mana GS aksen ini adalah kita hitung dari gas yang bebas solut, yaitu 90% dari total laju alir gas keseluruhan, yaitu 409. Sehingga diperoleh laju alir gas berbasis bebas solut sebesar 368,1 kilomol per jam per meter persegi. Jadi data yang kita dapatkan Y1, Y2, X2, dan GS aksen. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada yang bertanya, kita lanjutkan. Dari variabel-variabel yang sudah kita ketahui, kita bisa gunakan untuk menentukan kurva kesetimbangan, di mana sebelumnya sudah dijelaskan ya untuk kurva kesetimbangan kita manfaatkan konstanta Henry. Untuk contoh di sini konstanta Henry-nya sudah diketahui yaitu sebesar 1250 mmHg per fraksi mol. Pertama kita tentukan dulu ya, kita buat tabel. Kita tentukan dulu nilai Y kecil, di mana Y-nya kita ketahui untuk Y1 tadi itu adalah Y1 adalah 0,11 ya, 0,10. Ini adalah Y1. Kemudian untuk Y2 ini adalah 10%-nya, jadi 0,01. Kemudian untuk memudahkan perhitungan, kita buat rentang nilai Y-nya ini selisihnya 0,01. Jadi kita sudah memiliki rentang nilai Y. Dari nilai Y ini, kemudian kita bisa hitung tekanan parsial atau P kecil, di mana P kecil ini bisa dihitung dari persamaan di sebelah kanan ya, yaitu
YI kali P total. Di mana P totalnya tadi sudah diketahui. Jadi P totalnya sudah diketahui di sini. Kemudian ini kita ubah menjadi satuan mmHg. Kemudian kita kalikan dengan YI di sini, sehingga kita peroleh nilai tekanan parsial. Setelah diketahui nilai tekanan parsial, kita bisa menghitung nilai XI, di mana XI ini diperoleh dari hubungan dengan konstanta Henry ya. Jadi X ini sama dengan P per H, di mana P-nya sudah kita hitung tadi di sini. Kemudian konstanta Henry sudah diketahui, sehingga kita dapatkan nilai X kecil. Karena kurva kesetimbangan ini kita akan buat dari hubungan X dan Y berbasis bebas solut, maka kita harus ubah X kecil dan Y kecil ini menjadi X besar dan Y besar. Jadi persamaannya di sebelah sini ya, ini sudah dijelaskan kemarin. Jadi X besar ini adalah X kecil per 1 min X kecil, sedangkan Y besar ini adalah Y kecil dibagi 1 min Y kecil. Jadi diperoleh nilai X dan Y seperti pada kolom nomor 4 dan 5. Nilai X dan Y ini yang kemudian kita plot sebagai kurva kesetimbangan. Sampai sini masih paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalnya belum ada yang ditanyakan, tahap selanjutnya kita akan menentukan garis operasi. Nah, ada yang bisa membantu untuk menentukan garis operasinya seperti apa? Halo? Tentukan Y2X2 dulu, Bu. Tentukan Y2X2-nya di mana? Y2X2-nya di sini ya. Karena kita ketahui Y2-nya ini tadi 0,11, kemudian X2-nya kita ketahui dari soal itu bahwa cairan yang digunakan tidak mengandung solut. Jadi X2-nya 0. Jadi diperoleh di sini 0,Y2. Nah, kemudian tarik garisnya ke mana untuk mendapatkan garis operasi? Menabrak, Bu. Menabrak ke? Halo? Menabrak ke mana? Titik singgung, Bu, mungkin. Titik singgungnya menyinggung siapa? Y1 yang di kesetimbangan, Bu. Y1 di kesetimbangan. Berarti nabrak dong. Hati-hati ya, lihat bentuk kurva kesetimbangannya. Berarti nabrak dong kalau misalnya kayak gini. Nah, maaf ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya kalau misalnya garis kurva, Bu. di atas menyinggung kurva kesetimbangan, Bu. Menyinggung kurva kesetimbangan. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Wawan. Jadi garis operasi ini harus berada di sebelah kiri dari kurva kesetimbangan. Jangan sampai memotong dari kurva kesetimbangannya. Jadi di sini kita menyinggung dari kurva kesetimbangan, sehingga di sini kita bisa peroleh slope minimum dari garis operasi. Kemudian di soal tadi kita sudah ditentukan ya, laju cairan penyerap ini sebesar 1,5 kali laju minimumnya.
Berarti kalau misalnya laju cairan penyerapnya ini 1,5 kali laju alir minimumnya, ini slope-nya akan berpindahnya seperti apa? Kiri, Bu. Kirinya seberapa besar perpindahan slope-nya? Diketahui LS-nya ini sama dengan 1,5 kali LS min. Nah, berarti efek ke slope-nya seperti apa? Slope-nya juga 1,5 juga, Bu. kali. 1,5 kali ya. Jadi karena slope-nya ini diperoleh dari LS aksen per GS aksen. Berarti kalau misalnya LS aksennya ini meningkat 1,5 kali, berarti juga dia akan bergeser slope-nya perubahannya 1,5 kali. Jadi kita dapatkan garis operasi yang baru di sini. Kemudian dari garis operasi yang baru, kita ketahui nilai slope-nya. Nah, maka kita bisa hitung nilai LS-nya. Di mana LS ini diperoleh dari nilai slope dikali dengan laju alir dari gas bebas solut ya, basis bebas solut. Sehingga diperoleh LS aksen yaitu 60,34 kilomol per jam per meter persegi. Ibu, saya bingung. Ya. Ini kan slope-nya kan tadi udah dapet tuh yang dia menyinggung garis kurva keseimbangannya. Ya. Terus cara kita tahu dia bergeser ke kiri 1,5 itu kan dari soalnya karena kita ya ini kan Bu. Cuman cara kita gambarnya 1,5 kali dari yang udah ada gimana ya Bu? Oke, jadi kan dari nilai awal ini sebenarnya kalian dapat nilai slope ya. Slope misalnya slope minimum. Di mana slope itu kalau misalnya di grafik itu kan sama dengan delta Y per delta X ya. Jadi kalau misalnya kita dapatkan nilai slope-nya, misalnya di yang nilai minimumnya, nilai slope-nya tertentu, misalnya nilai slope-nya di sini misalnya S, maka kita misalnya dapat kita tentukan nilai slope operasi sebenarnya itu adalah 1,5 kali dari S. Ini berarti kita akan ubah nilai delta Y atau nilai delta X-nya. Kita anggap nilai delta X-nya kita anggap sama ya. Misalnya kita ambil dari rentang 0 sampai 0,6. Berarti kalau misalnya di grafik yang pertama, di slope yang minimum, kita dapatkan Y-nya yaitu antara sini ya. Berarti sini sampai di sini. Berarti ini Y, delta Y-nya yang pertama. Nah, karena X, delta X-nya kita anggap sama, berarti delta Y-nya yang harus berubah ya untuk yang slope yang kedua. Nah, delta Y-nya berarti 1,5 kali dari delta Y yang pertama. Dari situ nanti kita dapatkan titik pada 0,6, nilai Y yang baru, kemudian kita tarik garis. Seperti itu. Apakah cukup jelas? Oke Bu, makasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kita kembali ke soal. Jadi kita sudah tadi menghitung laju alir cairan penyerap.
Kemudian yang selanjutnya kita diminta untuk menghitung tinggi isian atau packing, di mana diketahui di sini konstanta transfer yang diketahui ini adalah konstanta transfer di interface, karena K-nya kecil ya. KIA itu sebesar 250 kmol per jam per meter kubik. Kita juga ketahui di sini hubungan KXA dan KYA, di mana KXA ini sama dengan 0,1 dari KYA. Ada yang bisa membantu menjelaskan bagaimana untuk menghitung tinggi isian atau tinggi packing? Pakai bintang Bu kayaknya. Kenapa pakai bintang? Yang lain punya pendapat pakai YI atau Y bintang? YI aja Bu, soalnya KXA-nya sama KYA-nya udah tahu. Karena yang diketahui data transfer solutnya, koefisien transfer solutnya, yang diketahui yang di interface ya. Jadi kita gunakan YI. Jadi kita akan menghitung H-nya ini berdasarkan height of transfer unit dan number of transfer unit, NTU dan HTU. Oke, tadi dari soal kita ketahui hubungan KXA dan KYA, di mana hubungan tersebut kita gunakan untuk menentukan garis ini ya, garis yang akan menghubungkan antara Y dan YI. Jadi kalau misalnya tadi sudah dijelaskan ya, kalau untuk menghubungkan antara Y dan YI, kita gunakan slope-nya yaitu berupa min KXA per KYA. Sehingga dari soal kita ketahui slope-nya yaitu minus 0,1. Karena KXA-nya ini 0,1 dari KYA. Sehingga kita dapatkan garis dengan kemiringan minus 0,1 kita gunakan untuk menentukan nilai YI. Jadi kan nilai Y-nya sudah diketahui ya, kita ambil pertama dari posisi Y1 misalnya. Posisi Y1 kita ketahui nilainya, kemudian kita ambil garis dengan kemiringan minus 0,1 tadi, kemudian kita dapat nilai Y1. YI yang pertama. Kemudian kita ambil lagi nilai pada Y tertentu, kita dapatkan nilai YI-nya sampai nanti pada nilai Y2. Oke, di sini kita dapatkan kurang lebih 5 titik hubungan antara Y dan YI. Kemudian setelah dapat hubungan Y dan YI, apa yang perlu dihitung? Halo, ada yang mau jawab? Plot Y terhadap supermin YI, Bu. Luas. Itu untuk menghitung apa luasnya? Yang integral yang tadi, Bu. NTU, Bu. Oke. Ya, jadi kan tadi dijelaskan kan H itu sama dengan S aksen per KYA integral dari DY per Y min YI
dari Y2 sampai Y1. Di mana di sini ini menunjukkan dari ketinggiannya ya. Dan di sini ini menunjukkan jumlah dari transfer unitnya. Karena nilai ini kan diketahui ya, GS tadi diketahui, KYA juga diketahui, maka tinggi dari transfer unitnya kita bisa langsung hitung. Nah, sedangkan untuk yang number of transfer unitnya, maka kita harus integralkan. Untuk menghitung integral ini, kita hitung berdasarkan luas di bawah kurva dari hubungan antara Y dan 1/Y min YI. Jadi untuk memudahkan perhitungan, kita ambil beberapa partisi, di mana di sini misalnya dari Y 0, dari sini ya, dari Y 0,11 sampai 0,08. Kita hitung luas trapesium 1. Kemudian kita ambil partisi kedua dari 0,08 sampai 0,58. Kemudian kita hitung trapesium kedua. Terus seperti itu sampai diperoleh luas total di bawah kurva. Sehingga total luas tersebut ini akan dinyatakan sebagai number of transfer unit, yaitu 15,4656. Karena nilai ketinggiannya sudah diketahui, bisa dihitung dari nilai GS aksen dan KYA, kemudian number of transfer unitnya juga sudah diketahui, maka kita bisa hitung tinggi isian kolom atau tinggi packing, yaitu 22,73 meter. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Bu mau bertanya. Iya, silakan. Berarti untuk menentukan nilai Y-nya itu tuh terserah aja ya Bu ya? Yang 0,08, 0,05, 0,03 itu. Ya, jadi kalau misalnya ini ya, dari grafik ini kan dia tidak lurus ya, jadi bentuk trapesium, jadi bentuknya itu supaya memudahkan saja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita ambil contohnya, misalnya dari 0,02 sampai 0,04. Di sini kan ada lengkungan ya. Nah, dari lengkungan ini kan berarti kita kesulitan ya kalau misalnya mau mencari luas di bawahnya, karena dia tidak benar-benar berbentuk trapesium. Jadi pemilihan jarak dari Y ini disesuaikan dari bentuk grafiknya yang memudahkan untuk mencari luas di bawahnya. Terima kasih Bu. Oke, sampai di sini sepertinya masih jelas ya. Kemudian kita sudah tahu tinggi isian atau tinggi packing. Nah, lalu bagaimana menghitung tinggi ekivalen plat teoritis? Ada yang mau menjelaskan? Halo, ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara menghitung tinggi ekivalen plat teoritis atau HETP? Pertama, hitung yang tangga-tangga itu ya, Bu. Hitung tangga itu tujuannya untuk menghitung apa? Jumlah kayak ininya, kesetimbangan, ya kayak gitunya dulu. Kayak gitu tuh apa ya? Jumlah keseimbangan kayak apa?
Jumlah tahap, Bu. Jumlah tahap, oke. Kemudian setelah dapat jumlah tahap, Tinggi yang udah didapat dibagi jumlah tahap. oke. Kali. Dikali atau dibagi? Ayo, dikali atau dibagi? Sepernya, Bu. Seper apa? Seperjumlah tahap, Bu. Seperjumlah tahap. Kenapa seperjumlah tahap? Karena kita mau cari tinggi platnya, Bu. Oke, tinggi platnya. Jadi tinggi ekivalen plat teoritis ini sebenarnya kalau didefinisikan ini apa sih? Ada yang bisa mendefinisikan tinggi ekivalen plat teoritis? Tinggi bednya mungkin, Bu, per tahap. Tinggi bed per tahap. Ada yang punya pendapat lain? Oke, jadi tinggi isian ini ya yang di B ini adalah tinggi total dari packing di satu kolom. Nah, sedangkan tinggi ekivalen plat teoritis ini adalah tinggi packing per tahap. Jadi kan kalau misalnya di distilasi itu tahapnya berupa tray ya. Kalau misalnya di absorpsi ini karena dia menggunakan packing, jadi dia tidak menggunakan tray seperti itu, tapi kita jumlah tahapnya adalah tahap teoritik ya. Jadi kayak tahap empirisnya, di mana satu tahap itu ditentukan dari kapan dia si X, Y, dan Y ini sudah mencapai kesetimbangannya. Jadi kalau misalnya kita lihat di grafik ya. Oke, jadi satu tahap itu adalah ketika kita misalnya ambil di sini ya. Kita awalnya ambil X2, Y2. Nah, kemudian kita ambil garis sampai menyentuh kurva kesetimbangan. Nah, kemudian kita ambil tarik lagi garis lagi sampai mencapai garis operasi. Nah, ini disebut dengan satu tahap dari packing. H tadi yang di soal B itu tuh adalah H untuk ketinggian dari total. Ini H. Sedangkan HETP ini adalah ketinggian untuk satu tahap. Sehingga ketika kita ingin menghitung HETP, maka ini jumlah atau ketinggian dari total packing dibagi dengan jumlah tahap. Dari grafik ini kita tentukan ya jumlah tahapnya dengan membuat anak tangga diperoleh kurang lebih tahapnya itu 5,2. Teoritisnya 5,2. Kemudian tadi kita sudah hitung tinggi isian totalnya yaitu 22,73 meter. Sehingga kita bisa hitung tinggi isian per jumlah tahap ideal atau HETP-nya yaitu sebesar 4,37 meter.
Bu, berarti tinggi isian H itu tinggi total tower ya, Bu? Iya, jadi H yang di sini karena ketika kita ketika kita mengkaji nilai H ini kan kita gunakan batasnya konsentrasi masuk ya, konsentrasi masuk dan konsentrasi solut di keluaran. Jadi kita hitungnya total, secara total. Maka tinggi packingnya itu yang diperoleh juga total. Total. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya udah paham semua, Pak, karena absorpsi kayaknya lebih gampang ya daripada distilasi. Hitungannya relatif lebih simpel daripada distilasi. Tidak ada perhitungan beban kondensor dan sebagainya. Oke, terima kasih Bu Anita. Dari mahasiswa, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau tidak ada, diumumkan minggu depan ujian modul 2 ya. Absorpsi. Untuk ujian perbaikan distilasi nanti diumumkan terpisah, itu di luar jam kuliah. Rencananya kapan Bu Anita? Sudah ada rencana ujian perbaikan modul 2-nya? Belum, masih diskusi dengan, mungkin nanti di-share dengan ketua kelas. Oke. Tapi tadi sudah diskusi dengan Bu Winnie dan Pak Danu belum jawab sih, tapi direncanakan hari Jumat depan ujian absorpsi. Jadi tolong disiapkan, nanti saya minta asisten untuk ngasih responsi. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.